kali yang kedua. Oleh sebab itu, di akhir perjalanan sisa hidup kami, sadarkan kami semuanya bahwa kami tidak akan selamanya berada di dunia ini. Tapi kami akan menemui ujung akhir kehidupan kami, baik mungkin dalam kehidupan kekal ataupun pada kematian yang kekal. Hanya ada dua pilihan. Kalau kami tidak bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran, maka kami akan masuk kepada kematian yang kekal. Tapi ketika kami bertobat, berbalik, dan kami menyadari bahwa hidup ini adalah bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada dalam hidup ini. Sehingga ketika hidup yang mengontrol pikiran hati kami, maka semua yang kami kerjakan itu hanya untuk memuliakan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kami menolak segala pekerjaan setan kuasa iblis yang mengganggu hati kepikiran kami, bahkan yang ingin mengambil benih-benih firman Allah yang disampaikan. Kami bersepakat bersatu hati. Kami mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dengan kekuatan daripada Allah kami mengusir, mematahkan, hancurkan kuasa iblis di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, awal, pertengahan hingga akhirnya pemberitaan firman Roh Kudus yang bercampur tangan, lidah bibir hamba diurapi Roh Kudus, dan telinga pendengaran kami semuanya diurapi oleh Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih di dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sukacita yang terus ada bagi kita mewarnai setiap perjalanan kita, walaupun ya tetap ada hal-hal yang membuat pikiran kita bercabang-cabang, tetapi ketika kita terus mengenakan pikiran Kristus, maka secara otomatis apa yang kita pikirkan itu adalah pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya masih berbicara tentang seputar pertobatan. Ya, kalau 2 minggu yang lalu saya menyampaikan pertobatan sejati dan dilanjutkan ibadah pendalaman Alkitab itu adalah hasil pertobatan, dan di mana minggu lalu kita juga sudah mendengar firman Tuhan bagaimana penampilan Yesus sebagai imam besar yang terus menolong, dia setia, dia mengasihani kita semuanya sehingga kita tidak dibiarkannya kelaparan. Kita diberikan makan bukan hanya secara makan jasmani, tetapi makan rohani oleh firman Tuhan, membangun tubuh rohani kita menjadi tubuh roh yang disempurnakan oleh firman dan sampai kepada kekekalan. Doa saya tadi berkata bahwa ujung akhir hidup kita akan menemukan 2 hal, yaitu kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Bapak Ibu, secara mau atau tidak mau, kita harus menyadari bahwa kita hidup tidak lama lagi di dunia ini. Mungkin ada yang 10 tahun lagi, mungkin ada yang 20 tahun lagi, mungkin ada yang 1 tahun lagi. Nah, oleh sebab itu bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi seberapa bergunanya hidup kita di dalam mempermuliakan Tuhan. Lama atau sebentar itu tidak menjadi patokan dalam hidup di dunia ini, karena kita tahu hidup kita sementara. Tetapi marilah bersama, seberapa panjangkah, seberapa pendekkah sisa umur kita, kita harus pergunakan untuk hal-hal rohani. Walaupun pekerjaan kita lakukan secara duniawi, secara dunia maksudnya, bukan sifat duniawi. Secara dunia kita harus bekerja, kita harus makan, kita harus istirahat, kita harus memperhatikan anak, kita harus memperhatikan istri, suami, dan lain sebagainya. Itu hal-hal sementara yang akan kita lakukan. Yang harus kita perhatikan secara maksimal adalah bagaimana persiapan kita masuk kepada kematian. Kehidupan ini harus mempersiapkan, sama ketika kita mempersiapkan aset, sama ketika kita mempersiapkan pendidikan buat anak-anak kita, sama ketika kita mempersiapkan bahtera nikah rumah tangga kita. Yang belum punya rumah berkeinginan, berplanning untuk memiliki rumah yang tetap, yang milik sendiri. Yang belum punya kendaraan roda 2, dia berkeinginan, berplanning untuk punya roda 2 dan roda 4 dan seterusnya. Semua kita planningkan dan kita persiapkan dalam hidup ini. Tetapi saya mau mengajak kita, mari lebih lagi kita mempersiapkan hidup kita secara rohani. Karena ketika kita mati, apa yang kita persiapkan di dunia ini semua tinggal. Semua tidak kita angkat, tidak kita bawa.
Karena Ayub berkata, dengan telanjang aku datang dan dengan telanjang juga aku pulang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang berfirman, Dia tidak pernah mengingkarinya. Walaupun seolah-olah sepertinya Tuhan berubah-ubah, tapi yakin dan percayalah, di balik pemikiran kita yang kita anggap Tuhan itu berubah-ubah, Dia mau menguji kesabaran kita, Dia mau menguji iman kekristenan kita. Dari kecil sampai kita sudah tua, dari kecil sampai kita usia muda, apakah iman kita itu bertumbuh dengan baik? Dengan masuk keluar gereja, apakah iman kita bertumbuh? Apakah iman kita makin rontok? Apakah kelakuan moral kita semakin hancur ketika kita keluar masuk gereja? Kan menjadi satu pertanyaan ketika kita rajin beribadah, tapi tetap kita hidup dalam kejahatan. Kejahatan dan kejahatan yang kita kerjakan. Mungkin kita tidak jahat seperti orang-orang lain, kita membunuh, merampok, dan hal-hal yang lain kita kerjakan. Tetapi banyak kejahatan-kejahatan pikiran yang kita seringkali tidak bisa lepas, dan seringkali kita terjebak kepada hal-hal seperti itu. Sebagai Kristen harus memiliki pertobatan. Pertobatan itu bukan titik di mana ketika kita 10 tahun, ketika kita menerima Yesus, kita berubah dari yang dulu mencuri sekarang tidak mencuri, dulu kita mabuk-mabukan sekarang kita tidak mabuk-mabukan. Bukan di titik itu saja pertobatan. Banyak orang Kristen merasa dia sudah lebih baik daripada orang-orang yang di luar. Ini akan terjebak menjadi seperti orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang melakukan ibadahnya secara ritual, secara upacara, hafalan manusia saja, sehingga Tuhan berkata kepada mereka, terkutuklah. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Bibirnya berkata, Allah yang setia dan benar. Bibir berkata, ku mau disempurnakan selalu. Bibir berkata, Tuhan Yesus baik. Bibir berkata, ku mau sepertimu Yesus. Tetapi hatinya tidak pernah mau dibentuk seperti hatinya Yesus. Kalau kita mau dibentuk, isilah hati kita dengan firman Tuhan. Isilah hati kita dengan hal-hal yang baik. Perbendaharakanlah hati kita dengan hal-hal yang baik, supaya apa yang ada dalam bendahara kita ini keluar dengan baik, sehingga nyata kemuliaan Kristus ada dalam hidup kita. Dalam 1 Yohanes 5 yang kemarin kita sudah dengar di 2 minggu yang lalu, bahwa bagaimana hidup kita yang masuk dalam persekutuan yang menyucikan. Ya. Mungkin saya bertanya, Bapak Ibu jawab dalam hati, apakah ketika kita mendengar berita pertobatan di 2 minggu yang lalu, kita sudah memiliki perubahan hidup? Jawab dalam hati. Mungkin suami akan berkata, istriku masih tetap yang sama. Atau istri berkata, suamiku masih tetap begitu. Ukuran pertobatan itu adanya perubahan. Tetapi perubahan itu bukan hanya pada satu titik saja. Pertobatan saya minggu lalu dengan pertobatan saya semalam harusnya meningkat. Dan demikian juga kita semua. Jangan pernah menganggap kita sudah baik. Kita harus terus berproses, meningkat secara roh. Mungkin secara tubuh kita tidak lagi bisa bertumbuh dengan maksimal. Mungkin kalau tumbuh, tapi kalau yang dewasa atau yang tua, pertumbuhannya pasti kepada lansia, lanjut usia, dan mungkin semakin putih rambut, semakin keriput, ya, semakin kekuatan semakin lemah dan sebagainya. Beda dengan anak-anak muda yang masih memiliki kekuatan yang power. Ya. Tetapi apapun ceritanya, baik kita yang sudah rambut putih, baik kita yang masih muda, marilah kita bersama mempergunakan hidup untuk memiliki pertobatan. Pagi hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman Tuhan. Pertobatan menghadirkan pertolongan. Pertobatan menghadirkan pertolongan. Ya. Banyak orang Kristen mengharapkan pertolongan tanpa pertobatan. Banyak orang Kristen mengharapkan mujizat tanpa menerima Yesus dalam hati. Banyak orang Kristen ingin berkat-berkat Tuhan, tapi tanpa mau melakukan firman Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Kita menuntut
hak kita, tapi kita melupakan kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Kita menuntut Tuhan sebagai Tuhan dan Raja, tapi kita melupakan sebagai bawahan, sebagai hamba punya kewajiban. Hamba punya kewajiban menyenangkan hati tuannya. Hamba tidak berkehendak, tidak punya keinginan menyenangkan hati dirinya sendiri. Walaupun mungkin hati kecilnya memiliki hal demikian, tetapi yang harus dikerjakan adalah menyenangkan hati tuannya. Sama cerita seperti seorang tuan yang baru pergi dari luar kota. Dia datang, dia mendapati hambanya sudah capek, sudah bekerja satu harian. Tapi tuan yang berkata kepada hambanya, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai. Hamba tidak lagi berpikir bagaimana aku senang ketika aku datang beribadah. Seorang hamba itu tidak lagi berpikir bagaimana aku mendengar firman Tuhan yang menyenangkan hatiku. Tapi kalau kita berkata kita hamba kebenaran, kita harus datang dengan hati bagaimana firman Tuhan mengoreksi perjalanan hidupku, sehingga hidupku semakin suci dan mulia di hadapan Tuhan. Jangan kita berpikir hal-hal yang lahir, walaupun hal-hal itu harus kita kerjakan. Kita akan melihat satu contoh dalam 1 Samuel pasal 4. 1 Samuel pasal 4 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 4. Ya. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, sampai selanjutnya di ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Ayat yang ketiga, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya Ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas batu. Kedua anak Eli, Hofni dan Finehas ada di sana dekat tabut perjanjian. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celaka kita, siapa yang dari tanah Allah yang Maha Dahsyat. Inilah Tuhan yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai ulah. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakku. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lagi pula, sama-sama 1, 2, 3. Lagi pula telah Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Finehas tewas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari perikop takut Tuhan dirampas dan kitab Samuel, Nabi Samuel, 1 Samuel pasal 11,
kita melihat ada 2 kali peperangan orang Israel, bangsa Ibrani ini melawan bangsa Filistin. Ya. 2 kali mereka kalah. Ya. Yang pertama, mereka berkata di dalam ayat yang pertama, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Satu berkemah dekat Ebenezer dan satu lagi berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya di berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran hebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Pertama kali Israel mengalami kekalahan. Di saat Israel maju berperang melawan Filistin, mereka tidak membawa tabut Allah. Tabut Allah itu masih berada di Shilo. Mereka mengabaikan tabut Allah. Mereka tidak memikirkan, bahkan tidak memperhatikan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-25, tabut Allah itu berbicara tentang kehadiran Allah. Bagaimana Allah akan berbicara kepada seorang imam di atas tabut, pada tutup peti tabut itu. Dia akan berfirman kepada bangsa Israel melalui hamba-hamba Tuhan, melalui imam-imam yang dipercayakan, melalui nabi-nabi yang Tuhan percayakan. Tetapi bangsa Israel, kita melihat bangsa Israel maju berperang dengan kekuatan sendiri, tanpa menghiraukan kehadiran Tuhan. Mereka menganggap mereka sudah punya kekuatan, mereka menganggap sudah punya kemampuan, sehingga mereka melakukannya tanpa pertolongan Tuhan. Ketika tentara itu, ayat yang ketiga, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, ya, setelah mereka kalah, mereka kembali ke perkemahan. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Ya, ini tua-tua Israel dia tidak mengerti. Ya, dan tidak menyadari. Ini sudah termasuk tua-tua, orang sesepuh di dalam suku Israel. Jadi tua ini tidak menunjukkan dia paham secara rohani. Makanya kita, orang-orang tua pun harus belajar dan didandani supaya kita mengerti arti kehadiran Tuhan. Jangan kita mengandalkan pengalaman. Kadang-kadang, mohon maaf, orang-orang tua sering begini. Pengalaman yang lalu kita cenderung menyamakan dalam sudut situasi, dalam kondisi-kondisi semua yang kita anggap itu semua sama. Sementara kita tahu dunia ini progresif, berkembang terus, berprogres terus. Dia tidak pernah stagnan. Dia tidak pernah stagnasi, dia terus berkembang. Teknologi berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, ya. Manusia pun berkembang, bertumbuh. Manusia, anak-anak sekarang itu jauh lebih pintar daripada mungkin usia-usia saya dulu dan usia-usia yang lebih tua, Bapak Ibu Saudara. Perkembangan itu terus, tetapi kita kadang sering kali pakai metode yang sama untuk memperalat. Dulu saya bisa melakukan hal ini dengan cara seperti ini, tapi berbeda dengan yang sekarang. Kita melihat sebuah progres itu dari firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Itu satu contoh yang saya beri. Pada saat Ishak sudah mulai dewasa, Ishak ditumbuh sebagai anak perjanjian. Tetapi ketika Ishak bertumbuh besar, Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah Ishak anakmu yang tunggal itu kepada sebagai persembahan. Ketika Abraham mendengar hal itu, Abraham tidak memberontak dalam hidupnya, dia menerima firman. Ketika dia membawa Ishak, ketika dia membawa 2 bujangnya menuju sebuah gunung yang akan dipersembahkan Ishak. Ishak membawa kayu-kayu untuk mezbah korban bakaran. Abraham membawa pisaunya dan bersama dengan 2 bujang.
Ini satu firman yang didengar Abraham. Dia melakukan, dia taat, dia pergi. Keesokan paginya mereka, Abraham bersama putranya dan Ishak pergi. Sampai di gunung, Ishak diletakkan. Ishak bertanya kepada Abraham, "Papa, mana korban persembahan yang akan dikorbankan?" Kita tahu bahwa sebuah gunung Moria ketika itu tidak memiliki hewan apapun yang hidup di situ. Tetapi Ishak mengetahui ini sudah ada indikasi yang tidak baik sebenarnya. Tapi dia tidak melakukan. Sampai Ishak sudah dibaringkan di atas mezbah itu, di atas kayu yang sudah disusun yang hendak dibakar, Ishak pun tidak melawan. Tetapi progresnya kita melihat di sini adalah bagaimana ketika Abraham ingin menusuk atau menyembelih anaknya Ishak sebagai korban persembahan, firman Tuhan datang kepada Abraham. Dia berkata, "Stop, aku sudah tahu ini." Ini kita melihat ada sebuah progres, sepertinya berubah, betul? Pertama Tuhan menyuruh Ishak dikorbankan. Tetapi kenapa setelah Ishak sudah mau dipersembahkan, Tuhan berkata secara pikiran kita berpikir ini Tuhan tidak konsisten. Kita seringkali ingin memakai cara yang sama. Kita seringkali tidak peka terhadap situasi-situasi yang Tuhan letakkan di dalam perjalanan hidup kita. Makanya setiap firman Tuhan pada hari Minggunya pun tidak sama. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita sebagai umat yang taat kepada Tuhan, kita harus mengikuti setiap gerak firman Tuhan. Jangan kita mengutamakan metode-metode pemikiran kita yang membuat kita terjebak sendiri kepada kesalahan. Makanya apa yang kita anggap dulu pernah kita buat dengan sesuatu yang hebat, itu belum tentu bisa di 10 tahun yang ke depan kita lakukan dengan cara yang sama. Yang paling penting bukan bagaimana kita melakukannya, tapi yang paling penting bagaimana kita berjalan bersama siapa ketika kita melakukannya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan dalam semua koridor yang Dia kerjakan, yang kita kerjakan, Tuhan turut bekerja, mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap orang, mengasihi Tuhan. Kita berharap Tuhan lakukan pekerjaan yang baik bagi, tapi kita lupa mengasihi Tuhan. Para tua-tua Israel, ya. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Lalu mereka mengingat, marilah, ya, disadarkan. Jadi sebenarnya benturan itu sebenarnya menyadarkan kita akan kehadiran Tuhan. Pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bekerja bagus, tapi pada satu titik kita terbentur. Kayaknya seolah-olah maju salah, mundur salah, ke kanan salah, ke kiri salah. Kita terperangkap. Tapi ketika kita terperangkap, kita harus mengingat bahwa kehadiran Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Itu yang harus kita sadari. Ya. Kalau kita selama ini melakukan dengan kekuatan kita, usaha pekerjaan kita, pelayanan kita, semua kita lakukan dengan kekuatan sendiri, pada satu titik Tuhan sendiri yang akan membuat kita terpuruk. Ya. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita kembali. Ingatlah Tuhan. Marilah kita mengambil dari Silo tabur perjanjian Tuhan, supaya Ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kerinduan tua-tua bahkan tentara Israel juga ini sangat baik. Ketika mereka mengingat tabur Tuhan harus diambil dari Silo, mereka sudah memberi perhatian kepada tabur Tuhan. Ayat yang keempat, kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan,
Bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menggarisbawahi ayat 5 ini. Ayat 5 ini seolah-olah seolah-olah Tuhan hadir, ya. Betul? Mereka bersorak dengan gegap gempita sampai bumi bergetar. Wow. Kalau bumi bergetar itu berarti luar biasa, ya. Bumi bergetar, gempa. Mungkin mereka saking senangnya bahwa tamu perjanjian itu ada bersama dengan mereka. Tapi ingat, lihat. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa takut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutan orang Filistin sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, kata orang Filistin, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Ada sorak-sorai yang begitu luar biasa ketika mereka melihat takut perjanjian ini. Walaupun pada dasarnya Allah tidak hadir bersama dengan mereka, ya. Tapi kesukaan, kegembiraan mereka ini menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita. Bagaimana ketika kita memuji Tuhan, ketika kita datang ke gereja ini, kalau kita merasakan bahwa gereja ini adalah tempat pertemuan orang-orang yang diurapi Tuhan, pertemuan 2-3 orang bersepakat di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Maka ketika kita menyadari kehadiran Tuhan, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Memuji Tuhan tidak lagi dengan loyo. Saya kemarin berbicara di remaja, ya, minggu lalu. Saya berkata sama anak-anak remaja, ini anak-anak remaja masih usianya masih profit, ya, masih kekuatannya masih begitu mantap. Tapi memuji Tuhan seperti belum makan. Walaupun belum makan, tapi saya pikir kalau usia-usia itu masih kuat. Ya. Saya berkata, Tuhan sendiri yang memberikan mulut kepada kita. Kita harus bersukacita dengan luar biasa. Orang Israel saja bersukacita itu gegap gempita sampai bumi bergetar. Saya belum pernah dengar di gereja kita ini kita memuji Tuhan sampai suaranya gegap gempita. Gak usah sampai gereja ini bergetar dulu, ya. Kalau gereja ini bergetar nanti bisa bertakbir. Tapi minimal suara itu haleluya. Aku anak-anak setia dan benar. Walaupun kita tidak cikrak-cikrak, tapi suaranya itu gegap. Jangan ketika saya katakan sama anak-anak remaja, jangan ketika kita main TikTok, kita paling gembira, paling hebat kita di TikTok itu. Tapi memuji Tuhan, lembek katanya, lembek. Tapi kalau TikTok, waduh, yang bohong kesana, bohong begini. Macam dialah yang artis Hollywoodnya di TikTok. Ini menjadi satu koreksi saya bilang sama anak-anak. Bukan dia nggak punya semangat, nggak punya kekuatan. Dia punya kekuatan, tapi kekuatannya dipergunakan untuk TikTok, memuji di TikTok. Nyanyi-nyanyi, kalau lagu rohani masih syukur, ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang-orang yang masih menyanyikan lagu-lagu yang tidak rohani. Dalam Kolose berkata, nyanyikanlah nyanyian mazmur dari mulutmu. Bukan nyanyikan lagu-lagu cinta, lagu-lagu putus asa. Ini menunjuk pengkoreksian untuk kita bertobat. Tapi saya pikir kalau Bapak Ibu di sini tidak ada lempar TikTok, ya. Mungkin ada satu-satu. Tapi TikTok kan lah, lagu-lagu kan ada di TikTok itu lagu-lagu rohani. Misalnya janjimu seperti fajar pagi hari. Walaupun yang nyanyi itu bukan suara kita, mulut kita agak melipsing, kan itu TikTok. Tapi istilahnya memberkati kita mendengar lagu rohani, kita merasakinya, ya. Berubahlah kita. Jangan pertahankan, kalau itu salah, jangan tetap tinggal di dalam kesalahan. Ada bunyi sorak itu sampai bumi bergetar. Kata orang Kristen berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring itu?
di perkemahan orang Ibrani itu. Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ayat yang ke-7 berkata, ketakutan orang Filistin sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita. Ini orang Filistin sudah ketakutan dengar suara yang begitu hebat di perkemahan bangsa Ibrani. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Bapak Ibu Saudara, bangsa Filistin adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia tahu Allah bangsa Israel. Allah bangsa Israel adalah Allah yang maha dahsyat. Apakah ketakutan kita terkalahkan oleh Filistin ini? Seringkali orang Israel tidak takut, orang Kristen tidak takut kepada Allah yang dia sembah. Dibuktikan dari apa? Cara hidup kita. Seringkali kita melalaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sering Allah berfirman tentang pertobatan, tetapi kita melalaikan tentang pertobatan. Itu tandanya kita tidak mengenal Allah kita yang maha dahsyat. Orang Filistin juga memahami bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang maha dahsyat. Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir. Dia tahu apa yang Tuhan kerjakan, berbagai-bagai tulah di padang gurun. Ketika bangsa Israel ditahan Firaun, dia tidak memberikan bangsa Israel beribadah keluar dari tanah Mesir. Mereka juga mengetahui bahwa banyak berbagai tulah diberikan Allah yang maha dahsyat ini kepada bangsa Mesir. Dan mereka mengalami satu trauma ketakutan. Tetapi ada satu kekuatan yang mereka dapatkan bagi orang Filistin. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang-orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani. Tuhan bisa memakai musuh kita, memakai berbagai cara. Ini dipakai Filistin untuk apa? Untuk mengalahkan bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak berjalan lagi dengan kesombongan. Dia pikir dengan adanya takut Tuhan mereka sudah bisa mengalami kemenangan. Belum tentu. Ya. Walaupun kita datang ke gereja, belum tentu kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Jadi buat apa ke gereja? Harus. Tapi cara kita datang kepada gereja, cara kita datang dalam ibadah, kita harus memiliki pertobatan. Bukan cara dengan yang sama, pergi sama, pulang sama. Walaupun kita masuk rumah yang sama, tapi cara hidup masih saya. Bukan rumahnya berbeda, perginya rumah satu, pulangnya di rumah tetangga. Tidak seperti itu juga. Tetapi cara hidup kita yang berbeda. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Ayat yang ke-10, perhatikan, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Yang pertama tadi di ayat yang ketiga, mereka terpukul kalah. Ayat yang kedua, sekarang ayat yang ke-10 juga terpukul kalah. Yang pertama tanpa tabut Tuhan, yang kedua dengan tabut Tuhan pun mereka kalah. Loh, kenapa ini? Justru ketika mereka memegang tabut Tuhan, mereka mengalami kekalahan yang lebih besar daripada yang semula. Mereka mengalami kekalahan Israel gugur 30.000 orang pasukan. Pertama 4.000, yang kedua 30.000. Kenapa mereka mengalami kekalahan yang begitu dahsyat? Sebenarnya Allah ingin menyampaikan sebuah pesan kepada bangsa Israel. Kekalahan pertama sebenarnya Tuhan ingin menuntut bangsa Israel untuk bertobat, berbalik dari setiap kegiatan yang salah. Mereka suka menyembah ilah-ilah lain, dewa-dewi mereka agung-agungkan. Itu memang kebiasaan bangsa Israel. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai menerima 10 hukum Tuhan, mereka membangun lembu emas untuk mereka sembah. Di bangsa Israel memang bangsa pilihan, tapi dia tidak menyadari dia bangsa pilihan. Dia suka memberontak. Mungkin kadang-kadang mereka terlalu manja, terlalu angkuh ya. Hanya saya. Tapi ketahuilah, kita harus datang
Jangan kita menganggap ketika kita masuk dalam persekutuan tanpa datang dengan cara yang benar, tanpa bertobat, kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Memang minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap menjadi Allah yang setia. Tapi Dia setia dan adil. Ingat kata-kata adil. Adil itu Dia membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatan. Keadilan Tuhan itu tidak bisa kita negosiasi. Keadilan Tuhan itu betul-betul adil. Dia setia, Dia adil. Setia, Dia menanti pertobatan setiap kita. Dia setia menanti, menunggulah kapan saat anak-anaknya kembali ke rumah Bapa. Bukan ke rumah Bapa di surga ya, ke rumah Bapa arti dalam konteks rohaninya seperti anak bungsu yang lari dari rumahnya, menghambur-hamburkan harta kekayaan warisan yang diberikan ayahnya. Kembali itu menunjuk satu kata pertobatan. Tapi kalau memang kita sudah dipersiapkan rumah di surga itu sudah selesai, tidak salah juga kita kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Tetapi sebelum kita kembali kepada pangkuan Bapa di surga, kita harus kembali dari jalan yang salah kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Gugur. Ya. Coba kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 dari ayat yang ke-2. Sejak saat Nabot itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing, para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kunci yang kita dapatkan dari 1 Samuel 7 ini adalah bukan hanya menghadirkan tabut secara lahir. Tabut itu kan berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kalau banyak orang Kristen juga menganggap gereja ini sebagai satu simbol kehadiran Tuhan. Makanya di mana-mana orang Kristen beribadah di gereja, tidak salah kita menyimbolkan hal itu, tetapi jangan hanya simbol itu yang kita pakai. Oh, kalau sudah datang ke gereja sudah aman semua, enggak juga. Banyak orang mengalami hal-hal yang lebih parah lagi setelah mereka datang ke gereja. Salib itu bukan sebagai simbol untuk mengusir setan. Ada orang-orang tertentu yang mengusir setan dengan salib, mengusir setan dengan Alkitab di bawahnya. Tidak, itu bukan barang-barang gaib, ya, bukan barang gaib. Tapi ketika kita mengalami pertobatan yang dikatakan Samuel kepada Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap, datang kepada Tuhan bertobat dengan segenap, jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu. Hati adalah pancaran kehidupan. Ketika kita menunjukkan hati kita kepada Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Berarti ketika bangsa Israel mengalami kekalahan, berarti bangsa Israel masih dalam letak posisi mereka masih menyembah para Allah asing, menyembah para Asitoret. Mereka tidak mengutamakan Tuhan, hatinya tidak tertuju hanya beribadah kepada Tuhan. Mungkin ketika imam membuat mezbah, mereka datang beribadah. Tetapi ketika mezbah itu tidak ada di depan mereka, mereka beribadah kepada Allah asing, tidak tertuju kepada Sang. Di sini Tuhan inginkan bangsa Israel setia hanya kepada Tuhan. Dan demikian firman ini pun disampaikan kepada kita, Israel rohani.
Hai bangsa Israel rohani, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jauhkanlah Allah asing. Apa yang membuat sesuatu menjadi berhala dalam hidup kita, jauhkan. Datanglah beribadah kepada Tuhan, hanya kepadanya, jangan ada Allah yang lain. Ayat yang ke-7, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi Yerusalem. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutan mereka terhadap orang Filistin ini kebalikan. Ini bahasa Israel yang ketakutan karena apa? Pengalaman kemarin di pasal yang ke-7, pasal yang ke-4, dia kalah, dia mengalami ketakutan. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, ini, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, ya, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Israel. Kalau kita ingin menikmati kemenangan pertolongan dari Tuhan, jangan lupa kita berseru kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sumber pertolongan, hanya Tuhan sumber kemenangan yang kita boleh dapatkan. Kalau ada pertolongan lain yang bukan dari Tuhan, itu pertolongan semu yang akan menjerumuskan kita di dalam kematian rohani. Tinggalkanlah setiap tindak-tindak kejahatan dalam pekerjaan kita yang belum sesuai dengan firman Tuhan. Jauhkanlah semuanya itu. Berbaliklah dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Utamakanlah Dia dalam segala waktu kita. Di hari Minggu, saya pernah sampaikan di 2 minggu yang lalu, ketika kita diberikan pilihan, ya, di hari Selasa kalau nggak salah, ketika hari Minggu itu ada pesta, dan di hari Minggu yang sama juga ada ibadah, mana menjadi pilihan kita? Jawab di masing-masing hati kita. Tapi ketika kita masih memilih pesta, pertanyakanlah dalam hidupmu, apakah Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Kata-kata ini bukan menyinggung bagi kita yang mungkin hari Minggu ada pesta, tetapi ini harus disampaikan supaya kita sadar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang mampu memberikan pertolongan kemenangan bagi kita. Kalau tidak ada Tuhan Allah yang maha dahsyat seperti Allah kita, kenapa kita harus meremehkan perkara-perkara rohani? Harusnya prioritas kita kepada perkara-perkara rohani. Ialah yang menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusui, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Dimulai dari adanya pertobatan, tidak berhenti berseru kepada Tuhan dan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Inilah yang dirindukan Tuhan kepada umat-umat yang dikasihi. Jangan salah, jangan kita terus menuntut kepada Tuhan, Tuhan kenapa begini-begini terus? Tapi lihatlah apakah engkau sudah datang kepada Tuhan dengan bertobat, berbalik kepadanya. Yesaya 30 ayat yang ke-15, ini ayat yang sering kita dengarkan dalam berbagai penyampaian. Coba kita baca Yesaya 30. Kita baca bersama-sama Yesaya 30 ayat 15, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan bersayap terletak kekuatan, tetapi di dalam diam. Tetapi sebelum kita diam, kita harus apa? Ya kan ayatnya ada. Sebelum kita diam harus bertobat. Diam tanpa pertobatan kita menghayal. Menghayal dalam arti ini, oh Tuhan tolong, diam Tuhan tolong. Tidak ditolong-tolong Tuhan karena kita diam tanpa pertobatan. Kalau kita diam tanpa pertobatan, kita tidak mungkin diselamatkan. Diselamatkan dari segala musibah,
diselamatkan dari segala hal-hal masalah kehidupan. Ayat yang terakhirnya, tetapi kamu enggan, kita enggan bertobat, ya. Kita enggan diam, kita enggan tinggal tenang dan percaya. Semua kita enggan, tapi kita mau mengharapkan keselamatan, kita mau mengharapkan kekuatan dari Tuhan. Bagaimana mungkin? Kalau ada kekuatan, itu kekuatan diri kita sendiri. Makanya orang, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, kekuatan diri sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita sudah tahu firman itu, tetapi seringkali kita mengandalkan kekuatan diri kita. Bapak Ibu, bertobatlah, bertobatlah. Jangan pernah melihat Allah kita dari sisi-sisi negatif. Walaupun pekerjaannya mungkin menyakitkan secara manusiawi kita, tapi yakinlah tujuannya untuk kita menyadarkan kita, untuk kita bertobat, karena pertobatan itu menghadirkan pertolongan. Ketika Israel bertobat, berbalik dari cara yang jahat, dan pada akhirnya Tuhan menolong mereka melalui Nabi Samuel. Apakah kita semua mengharapkan pertolongan Tuhan? Kalau kita mengharapkan pertolongan dalam kesusahan kita, anak-anak kita yang begitu luar biasa peningkatan, bukan luar biasa pintarnya, tapi luar biasa tingkat degradasi, kita bikin bahasa halusnya, degradasi moral. Arti degradasi moral itu adalah penurunan moral. Apa yang Tuhan ingin kita sebagai orang tua? Marilah kita bersama berdoa, Tuhan kasih Tuhan. Pertobatan itulah yang Tuhan inginkan. Kalau anak kita masih mengalami ini dan itu, susah dikasih tahu, bertobat saya sudah. Bapak Gembala, Ibu Gembala juga sering bercerita, memberikan kesaksian tentang bagaimana kita yang Tuhan rindukan. Seringkali dalam Mazmur 139 ayat yang ke-17 itu disampaikan, baik dalam terjemahan baru, baik dalam terjemahan firman Allah ini. Tuhan memikirkan kita dari pagi sampai malam, memikirkan kita terus. Tapi kita seringkali tidak memikirkan dia. Dia tetap sama setia dengan kita. Tapi kali ini Tuhan mau kita berbalik dari jalan yang salah. Tuhan pasti menolong setiap masalah hidup kita. Masalah apapun, kami sebagai manusia tidak mengetahui, tapi Allah yang maha dahsyat itu, dia mengetahui masalah apa yang ada di dalam hidup kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak. Serahkan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan menyerahkan itu dengan setengah-setengah hati. Serah tidak. Setia, ibadah pun setia sampai mati. Dalam ibadah PA saya himbau sekali lagi, terus kami tidak putus asa, putus harap untuk menyampaikan bahwa setiap ibadah komunitas yang ada, marilah kita bersama ada dalam persekutuan ini. Kalau dalam ibadah PA, ya, karena ibadah PA ini memang malam ya, malam itu mungkin sampai satu hari ya kita bekerja, mungkin rasa letih, rasa ngantuk, itu wajar. Tapi ketika kita melakukannya dengan setia, upahmu besar, Tuhan yang balas. Kami tidak bisa membalas apa-apa, karena kami juga mengharapkan upah dari Tuhan. Tuhan yang membalaskan setiap jerih lelah kita. Selagi kita punya kekuatan, pakailah. Dalam ibadah minggu, kita tidak ada hal-hal datang, capek itu pasti diganti Tuhan. Capek pasti diganti Tuhan. Nikmatilah Tuhan selagi kita masih bisa nikmati di dunia ini. Jangan ada penyesalan-penyesalan di kemudian hari. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita jangan enggan untuk bertobat. Sering kita memiliki tanda pertobatan. Dengan pertobatan Tuhan menolong. Ini bukan soal tuntut menuntut, tetapi ini soal sebab akibat. Setiap di dalam dunia ini ada hukum sebab akibat. Kenapa hutan bisa dibakar? Karena ada sumber api. Itu sebab akibat. Kenapa kita bisa keluar? Karena kita lahir. Itu sebab akibat. Kalau kita bisa mati,
karena dosa. Itu sebab akibat. Jadi itu tidak bisa kita bantah. Sebab akibat itu bisa dan akan terjadi. Oleh sebab itu, sebelum sebab akibat dalam hal yang lebih parah lagi, marilah kita bertobat. Karena pertobatan menghadirkan, iya, ini kayaknya enggak pertolongan. Sudah hampir 1 jam saya ngomong pada itu, jadinya repot kita. Ya, saya berharap jangan lupa ya, di sini aja sudah lupa bagaimana keluar gereja, hilang semua, hilang di bawah. Ya, amin. Pertobatan menghadirkan pertolongan. Kiranya Tuhan Yesus